وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Sidang jamaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk sedikit kita duduk di taman-taman surga. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jika kita melewati ada taman-taman surga, hendaknya kita mampir di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir ke dalamnya. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Halaqat dzikir." Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Kalau kata Imam Nawawi, beliau mengatakan majelis zikir itu ada dua. Majelis yang di dalamnya diagungkan nama Allah Ta'ala, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, majelis zikir yang kedua adalah majelis yang disebutkan di dalamnya halal haram, disebutkan di dalamnya keimanan, yaitu majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu itu juga termasuk majelis zikir. Bahkan kata para ulama mengatakan majelis ilmu adalah majelis zikir yang paling mulia. Maka Rasulullah mengatakan tadi, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Inna lillahi sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk terbang, yabhathuna an majalisi zikir, terbang untuk mencari majelis ilmu. Fa idza wajaduhum haffu bihim. Kalau malaikat sudah mendapatkan majelis ilmu, maka malaikat akan duduk di situ dan memanggil teman-temannya. Sehingga malaikat akan mengatakan, "Wahai para malaikat, halumma ila hajatikum." Ini yang kalian cari ada di sini, yaitu majelis ilmu. Akhirnya berdatangan para malaikat sampai jumlah mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dan mereka nanti malaikat akan duduk di majelis ilmu sampai kajian selesai, majelis ilmu selesai. Kemudian nanti mereka akan naik ke atas langit laporan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada majelis ilmu kita untuk datang duduk, dan kita juga menambah keimanan kita, karena iman itu perlu ditambah, iman itu perlu dicas, iman itu perlu diupdate lagi. Dan cara menambah iman dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Oleh itu para sahabat kalau mereka ketemu dengan sahabat yang lain, maka mereka mengatakan, "Hayya bina najlis sa'atan nujaddid imanana." Ayo kita duduk sejenak untuk kita perbaiki iman-iman kita. Yaitu iman akan kita perbaiki dengan kita belajar. Semakin banyak ilmu kita, maka semakin sempurna keimanan kita. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan mengkaji tentang bagaimana kondisi
hari kiamat sampai kita perjalanan menuju surga. Bagaimana manusia perjalanan mereka sampai mereka menuju surga Allah Ta'ala. Ada sebuah riwayat yang nanti akan kita baca, dan mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu tentang bagaimana perjalanan manusia ketika di hari kiamat sampai akhirnya mereka bisa masuk surga, atau kalau gagal berarti mereka masuk neraka jahanam. Yang perlu kita ingat, saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa target kita, tujuan kita pengen bahagia dan kita pengen sukses. Karena semua kita itu pasti pengen sukses kita ini. Dan kesuksesan orang muslim, kesuksesan orang-orang yang beriman ketika mereka bisa masuk surga dan mereka bisa selamat dari api neraka jahanam, itu namanya sukses yang paling sejati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar", siapa yang Allah selamatkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Itu suksesnya seorang muslim. Sedangkan kesuksesan yang lain, tolak ukur sukses kayak jabatan, kayak harta, dan yang lainnya, itu kesuksesan yang semu, atau kita namakan dengan fata morgana. Sedangkan kita, suksesnya kita seorang muslim itu ketika kita masuk surga dan kita selamat dari api neraka jahanam. Tapi untuk menggapai kesuksesan ini, yaitu kita bisa masuk surga, kita bisa selamat dari api neraka jahanam, perjuangan yang sangat berat sekali. Tidak mudah karena kita punya musuh-musuh yang akan mengganggu kita dalam perjalanan kita. Kita punya begal-begal, kita punya copet-copet dan para pencuri yang siap mengambil modal kita dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Yaitu kita punya hawa nafsu, kita punya syaitan yang tidak pernah diam untuk menjerumuskan kita dari jalan-jalan yang benar. Nah itu ketika perjuangan itu sangat melelahkan dan berat, maka kita harus sering meminta bala bantuan dari Allah Ta'ala. Kita sering minta kepada Allah Ta'ala keselamatan, dan kita itu sering bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Jika kita tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, hancur semua kita. Kita semuanya akan hancur karena musuh kita terlalu berat. Kita punya musuh, lawan kita ini kita nggak bisa melihat, mereka melihat kita. Lawan kita ini, dia bisa masuk dalam tubuh kita, kita nggak bisa masuk. Lawan kita ini, dia tahu kita dari bayi, sejak kita lahir sampai sekarang, dan kita nggak tahu siapa dia. Yaitu siapa? Itu syaitan yang akan membersamai kita. Dan itu tahu semua perjalanan kita itu siapa. Sampai syaitan itu ibaratnya sudah mencium hati kita. Oleh itu kalau kita baca di kitabnya Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan syaitan itu untuk menyesatkan manusia, dia punya dua jaring. Dia punya dua jaring. Dan syaitan nanti akan melihat jaring mana yang paling mudah, yaitu dinamakan dengan fitnah. Jaring itu namanya fitnah, yaitu ada namanya fitnatus syahwat, hawa nafsu dunia, wanita, harta, tahta, itu namanya hawa nafsu dunia. Kemudian yang kedua ada fitnatus syubhat, kerancuan di dalam berpikir, kerancuan di dalam beragama, yaitu yang dinamakan dengan bid'ah istilahnya. Nah syaitan itu punya dua jaring ini. Dengan cara apa nanti syaitan itu akan menyesatkan kita? Maka syaitan itu tidak langsung menyebar jaring. Kayak ibaratnya itu seorang yang dia itu seorang pemancing yang handal. Saya punya teman cerita ya, dulu ketika beliau kerja di sebuah kapal untuk mencari ikan-ikan paus. Jadi ikan-ikan paus. Kenapa kok mencarinya itu ikan paus? Saya pun dulu pernah membaca sebuah riwayat. Saya nggak tahu juga itu maksudnya apa kok riwayat itu sampai seperti itu. Ketika saya punya teman ini, yaitu ada ya teman lah atau jamaah lah, kerja di situ, ceritakan baru, oh jawabannya di sini rupanya. Ada sebuah riwayat, kenapa kok ikan paus yang dia cari itu? Ada sebuah riwayat yang itu dari dulu menjadi pertanyaan saya. Kenapa orang masuk surga, jamuan pertama kali yang mereka makan itu adalah minyak ikan paus.
Itu minyak ikan paus. Nah, itu menjadi pertanyaan saya dari dulu. Rasulullah pernah ditanya sama orang-orang Yahudi, "Ya Rasulullah Muhammad, saya ingin bertanya kepada engkau beberapa pertanyaan yang bisa menjawab hanya Nabi. Kalau kamu bisa menjawab, kamu Nabi. Kalau tidak, kamu bukan Nabi." Maka di antara pertanyaan itu, orang ketika masuk surga, jamuan pertama kali apa? Maka Rasulullah mengatakan, Zait kabidin nun, minyak jantungnya ikan paus. Setelah itu tanya gitu, setelah itu apa? Maka Rasulullah mengatakan setelah itu akan disembelih kerbau surga, kemudian dimakan bareng-bareng oleh penghuni surga. Lah yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kok ikan paus itu minyaknya, minyak dari jantungnya? Saya dari dulu bertanya itu, ada apa di balik itu? Sampai akhirnya saya punya teman itu yang kerja di kapal-kapal besar itu untuk menangkap ikan paus. Kata dia itu, untuk menangkap ikan paus tidak bisa kecuali harus ada tim penyelam untuk mencari kemana mereka. Ketika sudah kedapatan ke sini, pencet alarmnya, setelah itu dikeluarkan jaring. Jaringnya ke bawah turun sampai ke jaring semua ikan-ikan itu. Kalau sudah diambil, yang diambil sama mereka itu cuma jantungnya. Sedangkan dagingnya itu kayak ikan biasa, harganya murah. Tetapi yang paling mahal itu ikan paus itu jantungnya, karena kandungan minyak itu terbaik. Itu kata mereka itu. Nah, jadi maksudnya di sini intinya, terkadang kalau kita itu seorang yang handal dalam memancing, tidak langsung kita sebar jaring kita itu. Kita perlu tahu ini ikannya pada di mana ini. Oh, ini ikan ini cocoknya di sini, ikan ini di sini kumulnya itu. Sebar jaring, maka jaringnya itu akan mengenai ikan-ikan itu. Dan rupanya, sudah zamannya dirahmati Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu fahami, syaitan ingin menjerat kita dengan fitnatus syahwat dan syubhat. Syaitan itu tidak langsung menyebar jaringnya. Tidak langsung kita itu disesatkan untuk wanita misalkan, atau harta, atau tahta, tidak. Syaitan akan mencium hati kita. Hati kita itu condongnya kemana? Sehingga ada orang yang dia itu sejak lahir, syaitan tahu orang ini condongnya kepada syahwat misalkan. Syahwatnya pun dipelajari lagi. Apa orang ini sesatnya di mana? Ada orang kalau sama wanita jatuh dia. Tapi kalau sama jabatan, sama harta nggak tergoyang dia. Tapi ada karakter orang kalau sama wanita nggak ada masalah, dia nggak tergoda dengan wanita. Tetapi kalau sama jabatan, rakusnya luar biasa orang ini. Ada orang yang sama jabatan, sama wanita nggak tergoyang, tapi kalau sama harta tergoda. Sehingga syaitan akan pelajari orang ini jatuhnya kemana. Kalau sudah syaitan tahu, oh ini jatuhnya di wanita ini, akhirnya dibukakan pintu-pintu wanita akan kepada orang itu, sampai akhirnya jatuh kita. Ada juga di antara orang, ada juga di antara orang yang sejak bayi orang itu nggak tergoda dengan dunia, harta, tahta, wanita nggak membuat dia goyang. Orang baik, tapi orang itu senangnya ke masjid. Dari kecil itu orang baik, akhlaknya mulia, masya Allah lah. Anak ini luar biasa dari awal, dari lahir itu orang top ini anak ini. Pertanyaan, apakah syaitan nggak punya cara untuk menghancurkan orang itu? Syaitan punya jaring yang kedua. Yaitu apa jaringnya itu? Jaringnya itu berupa fitnah, syubhat, kerancuan di dalam berpikir, kerancuan di dalam beragama. Itu kepada siapa? Itu kepada orang ahli ibadah. Gak mungkin syubhat itu dijaring atau dikeluarkan jaringnya kepada orang-orang yang rakus akan dunia. Sehingga intinya itu musuh kita itu seperti ini hebatnya. Terus bagaimana kita melawan musuh yang seperti ini? Tidak ada cara kecuali ya kita itu berlindung kepada zat yang telah menciptakannya. Yaitu siapa itu? Allah Ta'ala. Coba kita punya musuh, coba kita gambarkan ya. Kalau musuh kita itu masih kelihatan, berarti kita masih bisa melawan, kita bikin strategi masih bisa. Nah sekarang kalau pertanyaan, kita punya musuh kita nggak kelihatan. Innahu huwa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya syaitan, iblis dan bala tentaranya melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Oleh itu kata para ulama, tidak ada manusia yang bisa melihat jin atau syaitan kecuali para nabi dan rasul. Karena Allah sudah berfirman seperti itu. Pertanyaan, kalau orang mengatakan, tapi kan ada penampakan, ada orang yang melihat misalkan pocongan, suntil bolong, genderuwo misalkan. Itu orang indigo itu pada melihat jin.
maka kita katakan itu bukan wujud jin yang asli. Ini pahami ya? Tapi itu adalah wujud jin jelmaan. Kalau sudah menjelma bisa, bahkan manusia bisa melihat malaikat enggak? Bisa kalau sudah menjelma dalam bentuk yang lain. Seperti Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang bertanya masalah iman, Islam, ihsan. Setelah itu tanya hari kiamat. Itu kan malaikat Jibril, tapi sudah menjelma di bentuk yang lain. Akhirnya orang itu baru bisa melihat. Tapi kalau wujud asli, tidak bisa. Coba kita melihat musuh. Kita musuh, bayangkan. Musuh kita ini, syaitan itu, dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Dia bisa mencium hati kita, condongnya kemana ini. Dan kita nggak tahu siapa mereka. Dia dari awal membersamai kita. Dan punya kekuatan yang luar biasa. Kita melawan musuh seperti ini, kalau kita lawan dengan kekuatan kita, nggak bisa kita melemahkan dia. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kita kembali kepada Tuhan kita. Kita kembali kepada zat yang telah menciptakan dia. Oleh itu kata para ulama, kenapa kita itu kalau mendapatkan gangguan syaitan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau syaitan itu sudah datang untuk menyesatkan kamu, fasta'id billah. Kembalilah kamu itu kepada Allah Ta'ala. Ibaratnya kalau kita itu berhadapan dengan anjing. Sekarang kalau bapak ibu misalkan kita berhadapan sama anjing ganas ini, kita akan melawan anjing dengan apa? Apakah kita ngambil batu atau kita itu ngambil kayu untuk mukul binatang itu? Belum tentu menang kita. Kita mau kelahi sama anjing, belum tentu kita yang menangkan itu. Belum tentu batu yang kita lemparkan bisa mengenai kepalanya kan itu. Pertanyaan, kalau kita berhadapan dengan anjing yang galak dan anjing itu siap menerkam kita, caranya bagaimana itu? Cara yang paling mudah, panggil pemilik anjing. Ya, tinggal panggil pasnya, Pak, ini anjing bapak ini, tolong diusir. Kenapa? Karena anjingnya itu akan nurut sama pemiliknya itu, takut dia. Ya kan? Demikian juga kalau kita melawan syaitan, nggak usah kita lawan dengan kekuatan kita nggak punya kekuatan kita ini. Musuh kita terlalu berat. Bagaimana cara kita melawan mereka itu? Kita kembali kepada Allah yang menciptakan syaitan. Nah, kita kembali kepada Allah Ta'ala, sehingga kita banyak bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala itu memberikan hidayah kepada kita dalam perjalanan kita. Karena perjalanan menuju surga itu nggak mudah. Banyak berjatuhan orang-orang di sini. Di dunia nggak mudah, sampai kita meninggal dunia di atas iman, itu perjuangan yang nggak mudah. Sampai akhirnya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat nggak mudah juga. Ya, di hari kiamat yang akan kita sebutkan nanti. Jika seandainya para sahabat yang mereka masuk Islam di zaman Rasulullah, itu saja ada yang murtad dari agama. Ada yang murtad para sahabat ini. Apalagi kita. Apalagi kita, ada seorang syekh sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup, tapi sudah futur. Kalau antum bisa lihat nanti di YouTube, ya nggak usah saya sebutkan. Di Mesir, termasuk ulama ahlul hadisnya Mesir. Murid seniornya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Di mana guru saya yang di Yaman, guru saya Syekh Abdul Hasan, beliau punya kitab bagus sekali, namanya kitab Sirajul Wahhaj, yang memberikan rekomendasi itu beliau. Yang memberikan rekomendasi beliau, dan beliau masya Allah lah dalam ilmu hadis luar biasa beliau. Termasuk ya lebih senior dari ya intinya di Mesir lah itu. Masih saya nggak menyebutkan orang, nggak usah saya sebutkan lah. Intinya beliau itu termasuk ulama besar al-hadis, tapi sekarang menjadi orang liberal. Sekarang menjadi orang liberal, cukur jenggot, pakai celana jeans. Setelah itu kerjaannya di bioskop, kemudian di kafe-kafe minum khamr, kumpulnya sama para perempuan. Bahkan dia sekarang menjadi seorang pelawak, padahal sudah tua. Dan dia siapa itu? Ulama al-hadis, marja di Mesir, nggak main-main loh itu. Tetapi sekarang hancur, futur. Sekelas beliau, bayangkan itu. Sekelas beliau saja hancur, apalagi kita. Apalagi kita, itu fahami ya, perjalanan kita untuk mati di atas Islam itu nggak mudah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati, jangan meninggal dunia kecuali meninggal dunia dalam kondisi Islam. Dan itu beratnya luar biasa, nggak mudah. Kita mati di atas Islam nggak mudah. Kalau kita itu sampai kehidupan dunia selesai, yaitu mati,
kita itu masih bisa di atas Islam, maka nanti ada ujian lagi ketika kita di alam kubur. Nanti kita akan diuji lagi ketika kita masuk di alam akhirat, perjalanan yang berat dan susah. Nah itu sampai kita masuk surga itu bukan perjalanan yang mudah, kayak kita itu ibaratnya membalikkan kedua tangan, enggak, perjuangan yang luar biasa. Nah itu kalau ditanya, terus sampai kapan kita itu istirahat? Nah, orang muslim itu capek. Orang muslim itu tinggal di dunia capek, lelah. Karena dia itu mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat itu nggak main-main dia itu. Sampai kapan kita itu selesai permasalahan kita? Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad, ila mata nastarih? Sampai kapan kita itu bisa istirahat, bisa santai, tenang, kita itu bisa hidup kita itu bisa enak lah itu. Kapan? Maka beliau mengatakan, idza wada'na awwala qadamina fil jannah. Kalau kita sudah meletakkan awal kaki kita di surga, disitulah kita akan istirahat. Sebelum kita masuk surga tidak ada namanya istirahat bagi orang muslim. Nah, itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk masuk sampai ke surga perjuangan tidak mudah. Tidak mudah, maka butuh kita minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang sangat penting juga itu, kita membutuhkan bantuan teman-teman kita. Kita perlu komunitas-komunitas yang baik, kita perlu kumpul dengan orang-orang yang baik. Nah itu kita sekarang bisa ngaji, bapak ibu-ibu bisa ngaji, ada kajian di mana kita bisa berkumpul di sini sama ustadz-ustadznya misalkan. Kita juga bisa berkumpul sama teman-teman kita. Itu luar biasa untuk menjaga iman kita. Jangan sampai komunitas baik ini kita tinggalkan karena kita ingin mencari komunitas yang lain. Kalau kita tinggalkan hancur diri kita. Kita butuh teman. Dan mungkin nanti akan saya sampaikan di hadis ini. Mungkin nanti yang akan menyelamatkan kita itu bukan amal kita. Mungkin nanti amal kita itu sudah nyerah membantu kita. Ya itu sudah nggak bisa membantu kita lagi nanti amal kita ini. Mungkin nanti akan membantu kita itu adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ngaji bareng, sholat bareng. Mungkin itu nanti akan menyelamatkan kita. Maka cari sahabat-sahabat yang baik. Sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini saya akan membacakan sebuah riwayat. Sahih riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian juga ada riwayat yang lain nanti diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau ini kita berbicara tentang bagaimana perjalanan di hari kiamat sampai kita itu masuk surga. Cuma karena bicara hari kiamat itu panjang sekali yang akan kita bicarakan, maka saya di sini hanya menyebutkan satu riwayat. Ada satu riwayat sahih yang di sini kita fokusnya nanti di sini. Kita fokus akan membicarakan riwayat ini. Jadi, Rasulullah SAW beliau mengatakan ketika yaitu hadis di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan riwayatnya, kemudian saya jelaskan sedikit-sedikit nanti riwayatnya. Rasulullah SAW beliau ditanya oleh para sahabat, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Tuhan kami? Apakah kita itu nanti akan melihat Tuhan kami, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada mereka, hal tudaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang bulan purnama ketika langit terang benderang? Apakah kalian itu akan mudah melihat bulan purnama itu? Yaitu apakah kalian itu mudah dan enggak kerepotan? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mudah sekali kalau langit itu lagi cerah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Demikianlah nanti kalian juga akan melihat Allah seperti itu. Yaitu seperti bagikan kita melihat bulan purnama ketika langit cerah, di mana kita bisa melihat di sini, orang lain bisa melihat di sana, nanti yang di sana pun bisa melihat tanpa harus desak-desakan, tanpa harus yaitu rebutan untuk melihat Allah Ta'ala, mudah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, yajma'ullahun nas, Allah akan kumpulkan semua manusia, makhluk, bukan hanya manusia, jin, binatang, demikian juga malaikat, fi sa'idin wahid, dalam satu lapangan, satu tempat. Satu tempat itu tempat yang dinamakan dengan Arasatul Qiyamah.
atau kalau di bahasa kita seringnya dinamakan dengan padang mahsyar. Dinamakan dengan padang mahsyar. Semuanya manusia dikumpulkan di situ. Kemudian nanti ceritanya saya lengkapi lagi sedikit, jadi saya tambah-tambah dari riwayat yang lain. Nanti ketika manusia dikumpulkan, matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga panasnya menyengat, sampai keringatan bercucuran, sampai ada yang keringatnya menenggelamkan dia, ada yang sampai matanya, ada yang sampai mulutnya, ada yang sampai perutnya, sampai kakinya, sampai betisnya, semuanya tergantung kepada amal mereka masing-masing. Setelah itu Allah datang. Setelah itu nanti Allah datang di padang mahsyar, dan ketika Allah datang, manusia dipingsankan semua. Manusia nanti akan dipingsankan semuanya. Setelah itu Allah datang, mereka dibangunkan, tiba-tiba Allah sudah di depan mereka. Allah marahnya luar biasa Allah ini. Setelah itu Allah meminta kepada neraka jahanam untuk didatangkan. Akhirnya neraka ditarik lagi juga sama para malaikat sampai datang. Neraka itu sampai datang, sampai akhirnya nanti ada namanya hisab. Setelah itu nanti ada namanya mizan, ditimbang amal kita. Kemudian nanti setelah itu ada namanya tatayurus suhuf, mendapatkan catatan amal kita masing-masing. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri. Setelah itu baru kita nanti akan proses berikutnya nanti menyeberang jembatan. Nanti ada yang berjatuhan ke neraka jahanam, ada yang selamat. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, saya ringkaskan tadi, ini tambahan saja. Setelah itu Rasulullah mengatakan, litattabi'u kullu ummatin makana ta'bud. Setiap orang yang pernah menyembah sesuatu, maka ikuti sesembahan. Siapa yang disembah ya diikuti. Maka semuanya mengikuti. Ada orang yang menyembah kuburan, mengikuti kuburan. Ada yang menyembah berhala, mengikuti berhala. Ada yang menyembah patung, mengikuti patung. Semuanya masuk neraka jahanam bersama Tuhan mereka. Tuhan mereka juga masuk neraka jahanam juga. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu minal asnami wal ansab illa yatasaqatuna finnar. Tidak ada seorang pun yang menyembah berhala, menyembah patung, kecuali semuanya berjatuhan ke neraka jahanam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajirin. Yang tersisa hanya orang yang menyembah Allah walaupun masih bercampur. Siapa yang pernah menyembah Allah, maka dia masih ada di situ, masih tersisa. Sedangkan orang-orang penyembah berhala nggak pernah menyembah sama Allah sama sekali, maka mereka berjatuhan ke neraka jahanam. Maka yang tersisa itu orang Yahudi. Orang Yahudi masih ada karena mereka masih menyembah Allah Ta'ala. Orang Nasrani juga masih menyembah Allah Ta'ala. Demikian juga kaum muslimin. Orang-orang musyrik semuanya berjatuhan ke neraka jahanam. Akhirnya Allah tanya sama orang Yahudi, ma kuntum ta'budun, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian tidak berjalan kayak manusia yang lainnya sudah pada jalan? Kenapa kamu masih di sini? Apa yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan, kunna na'budu Uzair ibnullah. Wahai Tuhanku, kami dulu menyembah Uzair, putranya Allah. Maka Allah telah mengatakan, kadzabtum, pendusta kalian. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah menjadikan istri dan anak. Allah nggak punya anak dan istri. Setelah itu ditanyakan kepada mereka, famadza tabghun, apa permintaan terakhir kalian? Yaitu apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kami kehausan. Atishna ya Rabbana fasqina. Tuhanku, kami telah merasakan kehausan yang sangat, maka tolong berikan kepada kami minuman. Akhirnya Allah memberikan kepada mereka minuman satu teguk, disuruh minum. Setelah itu mereka disuruh berjalan. Ayo sekarang kalian berjalan sana. Setelah itu mereka itu disebutkan dalam riwayat fayusharuna ilan nari ka'annaha sarapun yahtimu ba'duha ba'dun. Mereka ketika mendekati neraka jahanam, mereka melihat neraka itu kayak fata morgana. Kayak fata morgana yang kayak kita lihat itu kalau panas yang menyengat itu kan kayak air yang berjalan. Langsung mereka itu mengejar itu. Setelah itu rupanya mereka berjatuhan di neraka jahanam. Orang-orang Yahudi berarti sudah berjalan. Tinggal orang Kristen sama kaum muslimin. Allah tanya sama orang-orang Kristen, ma kuntum ta'budun, kenapa kalian masih di sini wahai orang-orang Kristen? Apa yang kalian sembah? Qalu kunna na'budul masih ibnullah. Mereka mengatakan kami menyembah Al-Masih, putranya Allah Ta'ala. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, pendusta kalian. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin.
Allah tidak pernah menjadikan istri dan anak. Setelah itu ditanyakan kepada mereka, madza tabghun, apa yang kalian inginkan? Yaitu kalian punya permintaan terakhir enggak? Mereka sama kayak orang Yahudi. Atishna ya Rabbana, Tuhanku, kami merasakan kehausan yang sangat, faskina, tolong berikan kepada kami air. Maka Allah Ta'ala mengatakan ini, minumlah. Dikasih minum satu teguk, setelah itu disuruh berjalan, silakan kalian berjalan. Akhirnya mereka berjalan menuju neraka Jahanam, sampai akhirnya mereka berjatuhan di neraka Jahanam. Orang Yahudi sudah pergi, orang Nasrani sudah pergi, orang-orang musyrikin sudah awal, mereka sudah pada pergi. Tinggal sisanya orang Muslim. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin wa fajirin. Orang-orang Muslim yang tidak berbuat kesyirikan, tapi mereka ada yang taat ibadah, ada yang bergelimang dosa dan maksiat, tapi yang penting enggak berbuat kesyirikan mereka. Atahum Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin minallati ra'auha fiha. Setelah itu Allah datang kepada mereka, orang-orang Muslim ini di padang mahsyar, tapi dengan gambaran yang lain, yaitu Allah menjelma dalam bentuk yang lain. Ketika Allah datang, maka Allah tanya sama mereka, famadza tantadzirun, wahai orang-orang Muslim, kalian di sini nunggu apa? Tattabi'u kullu ummatin makana tabut. Orang-orang sudah pada berjalan mengikuti Tuhan mereka masing-masing. Apa yang kalian tunggu di sini? Maka mereka mengatakan, ya Rabbana faraqnan nasa fid dunya. Kami dulu berbeda dengan manusia-manusia itu. Kita beda sama Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik di dunia. Di sini pun kami akan berbeda dengan mereka. Kalau kami menunggu Tuhan kami, yaitu kami akan menunggu Allah sebagai Tuhan kami. Kalau mereka kan punya Tuhan-Tuhan yang lain, kalau saya enggak. Akhirnya setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Fayaquluna, maka orang-orang yang beriman mengatakan, na'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Kita berlindung kepada Allah dari kamu. La nusyriku billahi syai'an, kita tidak akan berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kamu bukan Tuhan kami. Kamu bukan Tuhan kami. Dan orang Muslim mengatakan sampai 2 kali sampai 3 kali. Hatta anna ba'dahum la yakadu ayyan qalib. Rasulullah mengatakan sampai sebagian mereka itu sudah mau murtad, yaitu sudah mau goyang juga imannya. Tapi akhirnya mereka tegar, kami nunggu Tuhan kami. Kami nunggu Tuhan kami yang selama ini kami sembah dan belum datang. Akhirnya ditanyakan kepada mereka orang yang beriman, hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha. Apakah kalian itu punya tanda yang mengenali Tuhan kalian? Tandanya apa? Kalau kalian bisa tahu ini Tuhan saya dan tidak, itu tandanya apa? Maka orang yang beriman mengatakan, na'am, Tuhan kami punya tanda. Dan kami mengenal Tuhan kami dengan tanda itu. Sehingga sebelum Tuhan kami datang, kami tidak akan ikut. Sudah kami sabar nunggu di sini. Akhirnya setelah itu ditanya, apa tanda yang kalian lihat? Atau yang kalian kenal dari Tuhan kamu? Maka mereka mengatakan, sak. Betis, yaitu betisnya Allah Ta'ala. Wa yukshafu an sakin, ketika dibuka betisnya Allah, baru mereka akan percaya. Akhirnya setelah itu Tuhan tadi pergi. Setelah itu datang lagi, kemudian dengan betis yang asli. Setelah itu baru mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala. Disuruh sujud mereka. Fayuda'auna ila sujud. Ketika mereka sudah percaya bahwa yang datang ini adalah Allah Ta'ala dengan betis yang menjadi tandanya Allah Ta'ala, maka mereka disuruh sujud. Sekarang sujudlah kalian kepada saya. Akhirnya orang-orang yang ingin sujud kepada Allah Ta'ala, ada yang bisa sampai tulang belakangnya bisa sujud, ada juga yang tidak bisa. Ada juga yang tidak bisa. Orang yang tidak bisa sujud, jadi ketika dia itu mau sujud, tulangnya itu nggak bisa bengkok. Dibengkokkan nggak bisa. Akhirnya orang-orang ini nggak bisa sujud, orang-orang ini. Akhirnya ditanya, yaitu orang-orang yang sujud ini, siapa yang kalian sembah dulu? Berarti kalian tidak menyembah aku. Rupanya mereka ada yang menyembah jabatan, ada juga yang menyembah harta, ada juga yang menyembah pujian, ada juga yang menyembah wanita. Yaitu siapa itu? Orang-orang yang beribadah riya karena Allah Ta'ala. Riya, yaitu dia itu beribadah bukan karena Allah Ta'ala, tapi riya untuk mencari dunia. Maka mereka tidak bisa sujud. Sedangkan orang-orang yang sujud, mereka adalah orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Ta'ala.
Setelah itu mereka ngikuti Allah Ta'ala. Jadi yang ngikuti kuburan ya ikut, ada yang menyembah pohon besar ya ikut, Tuhannya ada yang menyembah Allah ya akan ikut sama Allah Ta'ala. Setelah itu baru thumma yudratul jisru ala jahannam. Setelah itu diletakkan jembatan di atas neraka jahannam, karena mereka mau berjalan ini, menyeberang jembatan, dan semuanya harus menyeberang. Wa iminkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harus melewatinya, melewati jembatan. Dan jembatan ini gambaran sedikit ya. Ini sebenarnya kalau kita kupas panjang sekali ini, tapi saya gambarkan, saya ringkaskan. Jembatan itu berada tepat di atas neraka. Jadi kalau kita gambarannya mudahnya itu gini. Ya, mungkin kita pernah melihat sumur tua, sumur-sumur zaman dulu lah yang ngambil airnya itu pakai ember. Kalau sekarang kan sudah pakai ada mesin-mesin air kan. Jadi ada sumur, di atasnya itu ada besi, kemudian baru kasih timba. Gitu. Lah, sumur ini ibaratnya kayak neraka jahanam yang sangat dalam. Nah, ada riwayat itu kalau batu dijatuhkan, kemudian batunya itu turun berjalan ke bawah, itu membutuhkan 70 tahun perjalanan. Jatuhnya saja itu butuh 70 tahun perjalanan. Sehingga neraka jahanam itu besarnya luar biasa. Di atas neraka jahanam persis ini ada jembatan. Kalau di sini lihat ini namanya jisr. Dinamakan dengan jisr. Ada juga yang mengatakan sirat, jalan. Tetapi ada yang mengatakan jembatan. Tapi bukan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jembatan. Bukan, ihdinas siratal mustaqim itu di dunia. Yaitu apa? Agama dengan menggabungkan antara ilmu yang nafi dan amal yang soleh. Itu namanya siratal mustaqim. Bukan, siratal mustaqim itu nanti. Apalagi kata orang-orang itu, saya itu kalau korban sapi, nanti saya akan nunggangi sapi ketika nyebrang siratal mustaqim. Ini apa-apaan lagi ini sapi ini kan itu. Kita nyembelih sapi itu karena kita itu taat kepada Allah Ta'ala. Bukan sapinya yang sampai kepada Allah Ta'ala, tapi iman kita, takwa kita yang sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi enggak, kalau seperti ini enggak ada. Yaitu anggapan-anggapan seperti ini enggak ada. Jadi intinya jembatan itu kalau di riwayat ini namanya jisr, tapi ada juga riwayat yang mengatakan sirat. Ala jambi sirat nanti, yaitu di samping jembatan kanan dan kiri. Nah, jembatan ini itu diapit dengan api. Bawahnya api, atasnya api, kanan kirinya api. Karena di atas api kan. Tetapi jembatan ini gelap gulita. Jembatan itu gelap gulita. Sehingga orang ketika menyeberang jembatan dia membutuhkan cahaya. Dia sangat membutuhkan cahaya. Maka kenapa kita itu mengamalkan amal-amal yang itu bisa mendatangkan cahaya, seperti berwudu, anggota wudu kita akan bercahaya. Seperti juga kita berjalan ke masjid di waktu yang gelap gulita, subuh, isya, nanti kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Seperti membaca surat Kahfi. Ya, walaupun apakah itu khusus hari Jumat atau umum, sekarang lagi viral kan, lagi ribut ini. Lagi banyak terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan itu dalilnya khusus hari Jumat itu sahih, ada juga yang mengatakan mengkhususkan hari Jumat itu lemah. Tetapi yang ada itu cuma keutamaan secara umum. Siapa yang baca surat Kahfi diterangkan cahayanya. Cuma tidak ada ketentuan harus hari Jumat, tetapi umum. Ada pendapatnya khilafiyah dalam masalah itu biasa. Nggak usah gara-gara masalah ini akhirnya kita pecah belah gara-gara masalah khilafiyah dalam masalah ilmiah seperti ini. Dan yang lainnya nanti ada masalah-masalah yang itu akan mendatangkan cahaya itu banyak. Ada amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya. Kenapa? Karena menyeberang jembatan itu kita butuh cahaya. Gelap gulita. Sehingga kita nggak tahu ini arahnya kemana ini, jalannya ini. Maka itu orang-orang munafik, mereka kan dulu pernah sholat, mereka juga pernah puasa, mereka juga pernah dulu berwudu. Mereka itu ketika mau nyeberang jembatan, cahaya mereka itu padam. Cahaya mereka padam. Akhirnya mereka mengatakan kepada orang yang beriman, "Ungduruna naqtabis min nurikum." Wahai orang yang beriman, tolong tunggu kami. Tunggu kami supaya kami bisa mengikuti kalian. Akhirnya mereka dihalangi, tidak bisa mengikuti cahayanya orang-orang yang beriman. Sehingga neraka jahanam itu jembatan yang ada di neraka jahanam itu gelap gulita. Kalau orang bertanya, lah tadi disebutkan bahwasanya jembatan itu diapit sama api.
Bawahnya api, atasnya api, kanan kirinya api. Kok gelap gulita itu gimana gitu? Bukankah api itu kalau kita nyalakan itu kan sebagai sumber terang? Sehingga dulu sebelum ada lampu itu kan kita mendapatkan zaman api kan itu. Nyalakan obor, nyalakan lampu, api harus dinyalakan dengan api gitu. Karena api itu sebagai sumber cahaya. Berarti kalau apinya itu di bawah, atas, kiri, kanan kan berarti terang tempatnya kan itu. Maka itu api dunia. Api yang bisa menerangi manusia itu api dunia. Sedangkan api neraka jahanam tidak bisa menerangi. Kenapa? Karena api neraka jahanam warnanya hitam kelam. Dan itu nggak ada di dunia. Api warnanya hitam kelam. Sehingga semakin menyala, tempatnya semakin gelap gulita. Dan kata Rasulullah mengatakan, api dunia itu 1 dari 70 cabang. Berarti kalau api neraka jahanam itu panasnya 70 kali lipat dari api dunia sekarang. Ada satu cabang api, yaitu api neraka jahanam, itu 70, diambil satu cabang, diturunkan ke dunia. Itu pun dicelupkan di samudera 2 kali, didinginkan di samudera 2 kali. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau api itu langsung dimanfaatkan oleh manusia, semuanya akan kebakar dengan satu cabang itu. Sehingga apa? Api neraka jahanam itu warnanya hitam kelam dan itu nggak pernah ada. Di dunia api seperti ini nggak pernah ada. Sehingga neraka jahanam, nyebrang jembatan itu yang ada di neraka jahanam itu mengerikan sekali. Ada riwayat Rasulullah SAW beliau mengatakan tentang jembatan itu, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adatku minas syar, dan lebih lembut daripada rambut. Apakah dua sifat ini sahih? Maka terjadi khilaf juga di antara para ulama al-hadis. Ada yang mengatakan dua-duanya lafadznya sahih. Ada yang mengatakan semuanya dhaif. Ada juga ulama yang mengatakan ahaddu minas saif sahih, tapi adaqu minas sya'ar dhaif. Sehingga khilafiyah. Jadi tentang sifat jembatan itu lebih tajam daripada pedang dan jembatan itu lebih halus daripada rambut, itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Dan jembatan ini, gambarannya jembatan itu banyak sekali kail-kail. Sampai Rasulullah nanti mengatakan jembatan itu, Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa mal jisru, jembatan itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan dahtun mazillatun, jembatan itu sesuatu yang licin. Fihi khotatifu wa kalalibu wa hasakun, di dalamnya itu ada kail, ada jangkar-jangkar, dan ada duri-duri. Sampai Rasulullah mengatakan takunu binejet, kayak gambarannya itu pohon, namanya pohon sadan. Nanti silakan ya Bapak Ibu kalau pengen lihat gambaran pohon itu, nanti silakan buka Mbah Google. Karena Mbah Google itu pinternya luar biasa itu. Semua gambar-gambar ada, foto-foto lengkap di situ itu, di Mbah Google itu. Silakan nanti Bapak Ibu tulis di Mbah Google itu pohon sadan. Itu pohon sadan. Coba kita lihat pohonnya kayak apa itu. Pohonnya dipenuhi dengan duri-duri, full duri-duri semua itu isinya itu. Satu pohon itu isinya duri-duri semua itu. Nah itu gambarannya seperti itu. Rasulullah mengatakan itu di tempat namanya Sa'dan. Sa'dan itu di Najd. Yaitu di daerah Najd lah itu. Nah, sehingga apa? Sehingga di sana itu kalau jalan kaki kita berjalan banyak duri. Samping kanan samping kiri itu ada kail-kailnya. Kemudian ada jangkar-jangkar yang siap menusuk diri kita, badan kita, dan kita akan diseret nanti itu. Diseret sampai akhirnya kita nanti berjatuhan ke neraka jahanam karena seretan itu. Nah, jadi intinya gambaran menyeberang jembatan itu sangat mengerikan, gak main-main. Nah itu Rasulullah menggambarkan bagaimana orang menyeberang jembatan. Maka Rasulullah mengatakan fayamurrul mu'minuna qatarfil ain. Orang-orang yang beriman, mereka ketika menyeberang ada yang secepat pandangan mata, berkedip langsung sampai. Wakal berki, ada juga yang menyeberangnya seperti kilat. Wakarihi, dan ada yang berjalan kayak angin bertiup. Wakatoiri, ada juga yang seperti burung jalannya. Wa akajawidil khayli warukab, ada juga yang kecepatannya seperti kuda balap. Fanajin musallam wa makdusun mursal wa makdusun finari jahannam. Maka orang yang menyeberang di situ ada 3 macam. Jadi orang yang menyeberang jembatan itu nanti ada 3 macam. Yang pertama,
najin musallam, orang yang selamat sukses tanpa ada rintangan. Tidak nginjak duri, demikian juga badannya tidak terkena kail, sampai akhirnya selamat dengan kecepatan yang macam-macam. Tadi saya sebutkan, ada yang kecepatannya seperti mata berkedip, ada yang seperti halilintar, ada yang seperti angin, macam-macam kecepatan mereka. Dan mereka selamat. Mereka selamat, tidak ada rintangan sama sekali. Yang kedua, macam yang kedua, wa makhtushun mursal. Ada juga orang yang sampai tujuan, tetapi hancur-hancuran badannya. Badannya hancur-hancuran. Misalkan dia ketika berjalan, satu langkah melangkah, nginjak duri. Tapi dia masih tegar, masih kuat bisa berjalan lagi. Kakinya yang kanan langkah lagi, nginjak duri lagi. Dia masih merasakan sakit, tapi dia masih menahan, bisa berjalan. Ketika berjalan sebentar lagi, tiba-tiba datang kail. Dari kanan mengenai badannya, ditarik dengan kail itu, dia masih bisa pegangan. Sampai akhirnya badannya sobek. Setelah itu berjalan lagi, datang kail lagi dari kiri. Mengenai tubuhnya, ditarik, dia masih bisa pegangan. Sampai akhirnya sobek juga. Sampai hancur-hancuran badannya. Tetapi apa? Tetapi orang yang kedua itu selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan, tapi mungkin hancur-hancuran badannya. Tetapi alhamdulillah dia tidak berjatuhan ke neraka jahanam. Ini macam yang kedua. Yang ketiga, wa makdushun fi nari jahannam. Ada juga orang-orang yang dia itu pada nyemplung, langsung berjatuhan ke neraka jahanam dan dia nggak kuat. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan ini, masalah menyeberang jembatan, cepatnya orang mukmin dalam menyeberang jembatan, maka beliau mengatakan cepat dan lambatnya orang ketika menyeberang jembatan sesuai dengan cepat dan lambatnya seseorang untuk menerima kebenaran di dunia. Jadi kita kalau datang kebenaran kepada kita yang berbeda dengan syahwat kita, yang berbeda dengan pandangan kita, yang berbeda dengan kebiasaan kita, kita itu cepat menerima atau tidak? Kalau setiap datang kebenaran yang beda dengan pendapat kita, langsung samina wa ta'ana, saya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Langsung kita terima, walaupun kita bertabrakan dengan pendapat kita. Maka orang ini pun nanti akan cepat menyeberang jembatan. Tapi kalau ada orang datang kebenaran kepada dia, kalau dia masih malas-malasan, nanti-nanti, dan yang lainnya diakhir-akhirkan kebenaran itu, maka dia pun nanti akan terakhir, nyeberang jembatan akan terakhir. Nah ketika menyeberang jembatan ini, kalau kita lihat gambarannya tadi, ngeri sekali. Nyebrang jembatan itu nggak mudah. Nah itu sudah zamannya dirahmati Allah Ta'ala, proses yang paling mengerikan, proses yang paling berat di hari kiamat itu adalah menyeberang jembatan. Kenapa? Karena itu proses terakhir. Siapa yang gagal langsung jatuh ke neraka jahanam, yang selamat melanjutkan perjalanan ke surga. Orang itu nanti akan melanjutkan sampai ke surga. Nah ketika menyeberang jembatan, ini saya gambarkan juga sedikit. Jembatan itu, nyebrang jembatan itu jor-joran nanti amal soleh kita. Jadi amal soleh yang kita kerjakan, mereka nanti akan membantu kita jor-joran ketika kita itu menyeberang jembatan. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, hatta ta'jiza a'malul ibad. Sampai amal-amal yang kita kerjakan semuanya sudah pada nyerah. Sholat kita, puasa kita sudah nggak bisa membantu kita lagi lah. Sudah nyerah mereka, nggak mampu. Kenapa? Karena prosesnya nggak mudah. Maka nanti ada dua amal yang paling kuat membantu kita menyeberang jembatan itu ada dua. Maka dua perkara ini perhatikan. Rasulullah mengatakan wa tursalul amanatu warrahim. Nanti akan dilepas amanah, sifat amanah, sifat jujur, terpercaya, warrahim, dan sifat menyambung tali silaturahim. Itu nanti akan dilepas untuk membantu pemiliknya. Fatakumani ala jambatis sirat. Dua ini, amanah dan silaturahim, dia akan membersamai kita di samping kanan dan kiri jembatan. Jadi ketika kita itu seret dengan kail, kemudian kita terdorong sampai ke kiri, mau jatuh dari kiri, maka nanti ada amanah yang membantu kita, yang akan menjaga kita. Akan jadi kayak pagernya lah, itu pager kita. Nanti kita berjalan lagi, nanti ada kail menyambar dari kanan, setelah itu kita ditarik lagi. Setelah itu ada rahim yang akan mendorong kita. Jadi dua ini ngawal kita terus ini. Sedangkan amal yang lain, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita mungkin sudah pada nyerah semua, sudah nggak bisa lagi membantu kita. Tetapi nanti yang paling kuat membantu kita itu adalah amanah dan silaturahim. Sehingga menyeberang jembatan itu ngeri. Saking ngerinya itu Rasulullah mengatakan, sampai ketika
Nabi dan Rasul mereka menyeberang jembatan. Nabi dan Rasul mereka juga menyeberang jembatan juga. Sampai selesai menyeberang jembatan, Nabi dan Rasul itu mereka berdiri semuanya di tanggul jembatan. Nah, ini misalkan ini neraka, batas neraka, batas neraka. Bawahnya neraka jahanam. Kemudian orang nyebrang. Selesai nyebrang jembatan, maka Nabi dan Rasul itu berbaris di sini. Nabi dan Rasul itu semuanya berbaris. Dan semuanya berdoa semuanya. Mereka hanya mengatakan Robbi Salim, Robbi Salim, Robbi Salim. Tuhanku tolong selamatkan umatku, Tuhanku tolong selamatkan umatku. Terus doanya para nabi hanya seperti itu. Kenapa? Karena proses yang paling berat menyeberang jembatan itu gak mudah. Kalau kita itu berhasil, walaupun berhasilnya mungkin kita di kayak tadi, wa najin makhdush, yaitu kita itu selesai berhasil tapi banyak rintangan sehingga kaki kita nginjak duri, kemudian badan kita kena kail, tapi alhamdulillah kita selesai. Alhamdulillah kita sampai menyeberang jembatan. Kecuali kalau kecepatan menyeberang jembatan seperti mata berkedip atau halilintar, itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berarti amal kita itu maksimal membantu kita. Tapi kan gak semua seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Mungkin ada di antara kita yang sholatnya gak bisa khusyuk. Kemudian ada yang puasanya tidak ikhlas. Ada orang yang juga membaca Qur'annya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Macam-macam kita ini. Mungkin amal-amal kita gak bisa bantu kita lagi. Kalau kita sudah berhasil menyeberang jembatan, maka orang-orang yang berhasil menyeberang jembatan, maka mereka itu mencari teman-temannya. Mereka itu nanti mencari teman-temannya. Mana teman saya? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Jadi akan dicari semua. Sampai akhirnya ketika kita cari semua, kita nggak dapat. Saya punya teman akrab itu, namanya si ini. Kok tak cari-cari nggak ketemu? Di mana dia ya? Saya punya anak saya yang nomor 5 misalkan. Saya cari-cari nggak ketemu ini. Di mana anak saya itu? Akhirnya mereka datang kepada Allah Ta'ala. Setelah itu mereka mengatakan, Tuhanku, Rabbi ikhwanana kanu yusalluna ma'ana. Tuhanku, kami dulu punya teman-teman akrab yang dulu sholat bersama saya, dakwah bersama saya, puasa bersama saya. Kok saya nggak melihat mereka, wahai Tuhanku? Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba kamu cari ke neraka jahanam. Siapa yang kalian kenal dan orang itu masuk neraka jahanam, keluarkan. Akhirnya orang-orang datang ke sana, kemudian dikeluarkan. Ya, tapi imannya kecil, yaitu imannya masih mending lah gitu. Ada orang-orang yang imannya satu kelereng, sehingga tidak bisa dikeluarkan orang ini. Akhirnya setelah itu kita datang lagi kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, saya punya teman-teman, tapi imannya cuma satu kelereng, wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuk neraka jahanam, keluarkan mereka. Ada juga teman-teman kita yang imannya di bawah satu kelereng, satu biji, kalau kita beras lah itu, satu biji beras. Akhirnya kita datang lagi kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, saya punya teman-teman yang imannya cuma satu biji beras, wahai Tuhanku. Allah Ta'ala mengatakan, coba masuk neraka jahanam, kalau kalian dapatkan mereka, keluarkan. Setelah itu kita keluarkan. Kita punya teman yang di bawah itu lagi, sampai biji sawi. Kita datang lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, saya punya teman-teman yang dia itu imannya cuma satu biji sawi. Keluarkan mereka. Sampai ada lagi teman-teman kita yang imannya setengah biji sawi. Keluarkan mereka. Sampai akhirnya nanti orang-orang itu banyak selamat dari neraka jahanam karena syafaat. Orang-orang yang mereka kenal di dunia untuk memberikan syafaat. Jadi gambarannya gini, sedikit saya gambarkan lagi ya. Orang ketika proses di hari kiamat, dia tidak akan mikir orang lain sampai dia berhasil menyeberang jembatan. Sebelum dia itu selamat sampai menyeberang jembatan, dia tidak akan mikir orang lain, hatta istrinya, hatta anaknya. Nah itu Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana orang lari dari teman akrabnya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Jadi kita sudah gak kenal lagi itu. Kita gak kenal sama teman akrab kita, orang tua kita, anak kita, istri kita gak kenal. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap kita punya kesibukan masing-masing. Sibuknya apa? Kita itu selamat atau tidak. Kalau kita sudah berhasil menyeberang jembatan, sudah selamat kita, wes. Api neraka jahanam sudah kita lewati. Setelah itu baru kita akan mikir, mana istri saya,
mana bapak saya, mana ibu saya, mana anak saya, mana teman-teman saya. Kita cari semua mereka itu. Akhirnya apa? Setelah itu baru namanya syafaat. Baru namanya syafaat. Maka nanti mungkin dari kiamat kita, sebelah kita istri kita nggak mikir wis nafsi-nafsi istilahnya itu. Mikirnya cuma diri sendiri. Kecuali kalau kita sudah masuk surga atau kita itu sudah selamat dari jembatan, maka nanti kita akan mikir teman-teman kita. Setelah kita selesai menyeberang jembatan, kemudian kita bisa menyelamatkan teman-teman kita, maka kita proses berikutnya. Kita disuruh jalan lagi sampai di sebuah tempat namanya Qontoroh. Di sebuah tempat namanya ini namanya Qontoroh. Tempat apa ini? Tempat orang-orang yang pasti akan masuk surga. Yang masuk neraka jahanam kan sudah melewati sebelumnya itu. Itu namanya tempat namanya Qontoroh. Tempat apa ini? Tempat proses pembersihan terakhir. Proses namanya pembersihan terakhir atau dinamakan dengan kisos. Jadi orang-orang itu akan dikisos. Orang yang zalim kepada binatang dibalas. Binatang sama binatang dibalas. Orang yang pernah mencubit temannya orang muslim dibalas. Semuanya nanti pembalasan di situ. Semuanya nanti akan dikisos semuanya. Sampai tidak ada lagi kezaliman. Sudah bersih kezaliman, sudah terbayar semua. Setelah itu nanti baru Allah akan menggiring mereka ke surga. Digiring mereka itu. Dan rombongan. Orang masuk surga itu enggak sendirian. Orang masuk surga itu rombongan. Orang masuk neraka jahanam juga rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan digiring menuju surga rombongan. Sehingga ada surat namanya surat Az-Zumar. Nanti silakan dibaca. Surat Az-Zumar di ayat-ayat terakhir itu cerita tentang orang-orang yang masuk surga diseret mereka atau giring menuju surga rombongan-rombongan nanti mereka itu. Dan mereka itu masuk surga, prosesnya apa? Masuk surga itu gandengan tangan. Satu rombongan. Kalau rombongan yang pertama itu wajahnya kayak matahari, bersinar terang benderang. Rombongan yang kedua kayak bulan purnama. Terus seperti itu, sesuai dengan tingkatan iman mereka masing-masing. Dan nanti ketika orang itu menyeberang masuk surga, satu rombongan itu mereka gandengan tangan. Mereka itu gandengan tangan. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Tidak yang awal masuk kecuali yang akhir ikut masuk. Jadi belum rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga, itu rombongan-rombongan seperti itu. Ketika kita sudah berhasil masuk surga, sudah selesai kita. Kita berarti proses kita sudah selesai sampai akhirnya nanti kita akan naik ke surga. Terkadang nanti ada cerita ya, tak tambahkan sedikit, tapi ini enggak disebutkan dalam riwayat. Ketika nanti orang masuk surga, kita di surga tinggi misalkan ini. Misalkan kita sebagai orang tua, bapak. Tapi kita melihat anak kita, istri kita, surganya di bawah. Surganya di bawah. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti itu, nanti Allah akan memberikan hidayah kepada keluarganya. Dan Allah Ta'ala akan memberikan rahmat sampai akhirnya anak dan istrinya itu nanti akan dinaikkan. Dikumpulkan bersama orang tua mereka. Dan itu kenapa? Karena sebagai pelipur lara atau sebagai penyejuk mata. Allah akan membalas orang-orang yang beriman dengan cara apa? Orang-orang keluarga dari orang tuanya, istrinya, anaknya, itu semuanya nanti akan dikumpulkan bersama. Walaupun anak dan istrinya enggak sesoleh bapaknya. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan iman mereka diikuti sama anak keturunannya, maka nanti anak-anak keturunannya akan dikumpulkan di surga bersama orangnya tuanya, walaupun kami tidak pernah mengurangi pahala mereka, yaitu sebagian ulama mengatakan walaupun anaknya amalnya tidak seperti bapaknya. Oleh itu fahami ya, kita sebagai orang tua, kita itu nggak usah terlalu berharap lebih kepada anak kita. Ya, anak kita harus jadi ustadz besar, harus jadi orang yang hebat. Kalau bisa alhamdulillah itu cita-cita lah. Tapi kalau seandainya gagal ya itu semuanya sudah berusaha kita ini. Jadi nggak usah terlalu memaksakan diri. Karena apa? Bagaimanapun anak kita itu sudah ada takdirnya masing-masing. Maksudnya itu yang perlu kita pahami. Kalau kita nggak bisa berharap dari anak kita, minimal kita itu nanti akan membawa anak kita ke surga. Caranya itu apa? Solehkan diri kita semaksimal mungkin.
Niscaya nanti keluarga kita itu nanti akan kumpul dengan kita nanti di surga. Maka itu kalau kita perhatikan ya, ada 2 ayat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sama surat Ghafir ayat ke-8 yang istrinya hampir mirip tapi indah isinya itu. Saya sebutkan di surat Ar-Ra'd dulu. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23 setelah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yang mereka itu menegakkan sholat, mereka bayar zakat, mereka sabar, dan yang lainnya lah, Masya Allah mereka ini. Mereka nanti akan mendapatkan surga. Setelah itu Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman ini. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan Allah akan kumpulkan bersama mereka keluarga mereka yang layak masuk surga dari orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka, anaknya, cucunya, cicitnya sampai 7 keturunan, bayangkan itu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat nanti akan masuk ke rumah-rumah mereka, yaitu malaikat akan berdatangi rumah-rumah mereka dari semua pintu. Malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, dan ini merupakan buah dari kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, dan ini merupakan sebaik-baik tempat tinggal bagi kalian. Berarti kalau orang yang beriman masuk surga Aden, nanti keluarga mereka pun akan dikumpulkan. Jadi keluarga mereka pun nanti akan dikumpulkan sampai mereka bisa masuk di surga Aden bersama mereka. Kalau kita membaca surat Al-Ghafir, surat Ghafir, Allah Ta'ala menyebutkan doa malaikat yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Saya bacakan ayatnya ya, di surat Ghafir di ayat ke-7, 8, 9. Ini hampir sama dengan tadi juga, maknanya hampir sama, tapi ini doa. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, dan orang-orang yang mengangkat singgasana Allah. Itu ada malaikat namanya malaikat pengangkat singgasana yang dinamakan dengan hamalatul arsy. Malaikat terbesar yang Allah ciptakan itu namanya malaikat hamalatul arsy yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Besarnya, kata Nabi Muhammad, baina syahmati udhunihi ila atiqihi, jarak antara syahmatul udhun. Syahmatul udhun itu telinga yang ditindih. Kalau kita ada telinga itu, telinga yang ditindih itu baina syahmati udhunihi ila atiqihi, sampai ke pundaknya malaikat. Ya, kita lanjutkan. Jadi malaikat ada namanya hamalatul arsy, malaikat penyangga atau pengangkat singgasana Allah Ta'ala. Jumlahnya 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang mereka mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Dan malaikat itu besarnya luar biasa. Baina syahmati udhunihi ila atiqihi, jarak antara telinga malaikat sampai pundaknya, takhtafuhu tayr samanu mi'ati sanah. Kalau terbang, burung terbang tidak pernah berhenti, membutuhkan 800 tahun. 800 tahun itu baru sampai antara telinga malaikat sampai pundaknya malaikat. Berarti besarnya luar biasa malaikat ini. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya, dan malaikat-malaikat yang menyangga singgasana Allah, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih kepada Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka terus memintakan doa, mereka berdoa meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni orang-orang yang beriman. Nah, coba kita lihat doanya mereka. Masya Allah, ini doanya luar biasa. Doanya malaikat hamalatul arsy untuk kita itu luar biasa, untuk orang yang beriman. Malaikat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhanku, Engkau telah melingkupi segala sesuatu yang Kau ciptakan dengan rahmat Engkau dan ilmu Engkau. Faghfir lilladzina tabu, tolong ampuni orang-orang yang bertobat kepada Engkau. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan Engkau. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari azab neraka jahanam. Nah, coba setelah ini kita lihat doanya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Tuhanku, tolong masukkan orang-orang yang beriman ke surga Aden. Allati wa'atahum, yang Kau telah janjikan kepada mereka. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim,
Demikian juga kumpulkan bersama mereka keluarga mereka yang layak masuk surga Aden. Siapa itu? Orang tua mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha mulia, maha besar, dan engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at. Tolong jaga mereka dari kejelekan, wahai Tuhanku. Wa man taqi sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang engkau jaga kejelekan di hari itu, engkau telah memberikan rahmat kepada dia. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Oleh itu nanti ketika di surga itu, mungkin kita orang tuanya itu karena kita berjuang jadi orang soleh, kita mungkin tinggi di surga derajat kita. Tapi kita alhamdulillah Allah memberikan penyejuk mata kita dengan cara Allah kumpulkan orang-orang yang kita cintai masuk surga bersama kita. Di satu tingkatan, maksudnya satu tingkatan itu, bukan tingkatannya di bawah kita, satu tingkatan. Dan itu kan harapan kita. Harapan kita itu kita punya harapan besar sedang jamaahnya dirahmati Allah Ta'ala. Kita menikah, kemudian kita punya keluarga, kita punya anak. Target kita itu bukan hanya kumpul di dunia. Kalau kita cuma pengen kumpul di dunia, sampai berapa tahun Anda bisa menikmati dunia? Kita punya cita-cita lebih dari itu. Kita pengen kumpul dengan keluarga kita nanti di surga. Kita kumpul dengan orang tua kita kumpul dengan istri kita kumpul dengan anak-anak kita. Kapan itu? Di surga Allah Ta'ala. Itu targetnya kita. Tapi untuk bisa mengumpulkan mereka di surga Allah Ta'ala, itu nggak mudah. Nah itu tadi malaikat yang kita sebutkan, ketika kita masuk surga Aden, setelah itu keluarga kita dikumpulkan bersama kita, orang tua kita, istri kita, anak kita. Malaikat kan datang ke rumah kita, mengetuk pintu kita, kemudian malaikat mengatakan, ya, salamun alaikum bima sobartum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Ini buah dari kesabaran kalian. Sehingga bahwa untuk masuk ke surga Aden membawa satu gerbong keluarga kita, itu butuh kesabaran yang luar biasa. Maka perjuangan gak mudah. Perjuangan tidak mudah. Kita pengen masuk surga yang itu merupakan kesuksesan kita yang paling tinggi, tetapi rupanya perjuangan mematikan. Oleh itu sudah jamaahnya dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita itu punya keluarga, mari kita bangun keluarga kita itu di atas ketakwaan. Kita berjuang membangun keluarga kita itu di atas cinta karena Allah Ta'ala. Karena cinta karena Allah inilah yang nanti akan membuat kita itu kekal dan abadi. Cintanya kita itu akan langgeng. Tetapi kalau cintanya kita itu karena dunia, siap-siap nanti kita akan menjadi musuh. Ketika di hari kiamat, maka itu Allah berfirman, Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Para kekasih, para pecinta, nanti di hari kiamat mereka akan berubah menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka itu kenapa ya ini sedikit ya kita bicara masalah keluarga ya sedikit. Karena kita itu punya keluarga. Kita punya istri, ya istri juga punya suami, kita punya orang tua, kita juga punya anak. Ketika kita itu membangun keluarga kita di atas cinta karena Allah Ta'ala, maka kecintaan ini nanti akan mengumpulkan kita di surga. Kita akan berkumpul di surga Allah Ta'ala karena cinta karena Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita itu membangun keluarga bukan karena cinta karena Allah Ta'ala, maka nanti siap-siap itu akan menjadi musuh. Siap-siap nanti akan menjadi musuh. Maka itu, kenapa ketika kita itu bicara masalah pernikahan, mungkin ya bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin sudah merasakan lah. Kenapa langgengnya keluarga pernikahan itu Allah sering mengikatkan dengan ada dua lah. Sebagaimana di ayat yang sering kita baca itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, ada duanya di sini. Termasuk tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan dan Allah menjadikan dalam keluarga kalian mawaddatan wa rahmah. Ada dua. Yang membuat langgengnya keluarga kita itu dua. Yang pertama itu mawaddah, cinta. Cinta. Cuma saya katakan ya, cinta itu nggak lama. Cinta itu nggak lama, akan pudar cinta itu. Apalagi kalau kita itu mencintai seseorang bukan karena Allah Ta'ala, pudar langsung. Kalaupun cinta sudah pudar, maka ada yang kedua yang akan membentengi keluarga kita yang kedua, yaitu rahmat, kasih sayang. Kasih sayang itu bukan cinta loh, beda. Antara rahmat,
kasih sayang dengan cinta itu beda. Menikah ya, pahami ya di sini ya, kita menikah. Hatta walaupun istri kita itu wanita yang super cantik, hatta suami kita itu adalah orang laki-laki yang paling ganteng lah itu tidak lama, itu akan berubah semua. Itu akan berubah semua. Apalagi ketika istri kita sudah punya anak, kecantikannya mulai pudar, fisik dia pun akan mulai pudar. Demikian juga kita sebagai laki-laki pun ketika sudah mulai tua pun akan pudar gitu. Kita akan diganti dengan pemandangan wanita-wanita yang lebih cantik dan laki-laki yang lebih ganteng. Apalagi sekarang drakor itu kayak apa itu, artis-artisnya kan gitu, cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan gitu. Yo, suami kita, istri kita kalah semua kan gitu. Subhanallah, kita nikah itu ya, kita insya Allah kita merasakan lah, Bapak dan Ibu merasakan. Sebelum kita nikah itu seakan-akan istri kita itu penyejuk mata lah. Suami kita itu laki-laki yang paling top lah gitu. Nikah paling 1 bulan 2 bulan, setelah itu wanita di jalan semuanya cantik semua, ya kan? Istri kita kok kayak gini semua mukanya kan gitu. Demikian juga istri kita melihat kita juga bosan juga itu, mukanya kita kayak gini terus kan gitu. Maka itu apa? Bagaimana supaya kita itu nggak pudar gitu rasa keluarga kita itu? Maka ada penopang yang kedua, yaitu rahmat. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu kita bawa ke surga. Dan itu nggak mudah loh. Tidak mudah, kita akan diuji sama Allah Ta'ala dalam keluarga kita itu akan diuji. Nah, kan? Biasanya perempuan itu akan diuji ketika awal menikah. Awal menikah yang sering diuji perempuan. Bagaimana dia sabar membersami suami di awal-awal dia merintis keluarga. Ekonomi masih berantakan dan yang lainnya. Perempuan akan diuji. Diuji apa? Dengan kesabaran. Apakah dia itu sabar membersami suaminya. Ketika nanti suaminya sudah di puncak karir, yang sekarang diuji adalah suaminya. Suaminya akan diuji. Diuji dengan apa? Banyaknya wanita yang lain selain istrinya. Dan itu gak mudah loh itu. Dan maka itu semua kayak seperti itu. Kita harus sudah menikah. Awal kita dulu menikah. Saya misalkan saya walaupun sebagai seorang ustadz lah itu. Dulu cari perempuan itu susah sekali kita itu. Kita dulu awal-awal itu. Ngelamar ke sana, nador sana tolak, nador sini tolak, ini tolak itu. Dulu awal-awal proses mencari istri itu kayak Arjuna mencari cinta kita dulu itu kan. Oh susahnya Masya Allah kan. Tapi ketika ekonomi kita sudah naik, atau ustadz misalkan sudah tenar, perempuan itu kemana-mana ada gitu loh. Itu mulai diuji kita di situ. Nah, sehingga bagaimana si suaminya ini, walaupun dia sudah di puncak karir, bagaimana dia bisa menjaga keluarganya. Dengan ujian-ujian yang ada sampai dia itu bisa membawa keluarganya ke surga. Semuanya kita akan diuji sama Allah Ta'ala. Semuanya akan diuji, tapi kita punya target yang paling besar kita. Bagaimana satu keluarga yang berkumpul di dunia sekarang ini, kita bisa membawa mereka semuanya ke surga. Tapi rupanya, perjalanan tidak mudah. Kita akan melewati 3 alam. Kita nanti akan melewati 3 alam yang setiap alam ujiannya sendiri-sendiri. Alam yang pertama dunia, dengan semua corak fitnah, syubhat dan syahwat ada semua. Kita selama di sini, kita nanti akan masuk ke alam kubur. Ujiannya yang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kan itu. Ada lagi ujiannya. Nanti kita masuk di alam akhirat. Ada lagi nanti timbang, dihisab, nanti nyebrang jembatan. Ujiannya mengerikan. Sampai akhirnya nanti kita sudah selamat. Setelah itu baru menuju surga. Ketika kita menuju surga, masuk surga, kita selamat dari api neraka jahanam. Baru finishing sudah selesai kita. Tinggal sekarang bagaimana keluarga kita itu kita naikkan derajat. Maka kita berjuang menjadi orang soleh untuk keluarga kita. Minimal apa? Minimal bapaknya. Maka apa? Kita nggak usah terlalu berharap anak kita yang akan membawa kita ke surga. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau anak kita itu nggak bisa membawa kita ke surga, maka harapannya diri kita. Kita kan cuma usaha gitu. Termasuk bapak ibu-ibu mondokkan anak di pondok ini kan kita cuma ikhtiar kan itu. Kita cuma ikhtiar karena alhamdulillah kita sudah kenal sunnah dari awal. Masa itu anak kita itu biar dari awal itu mondok belajar agama. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita kan punya harapan besar. Tapi belum tentu harapan kita itu goal. Belum tentu berhasil. Belum tentu anak itu kalau sudah di pondok itu pasti menjadi anak yang soleh, solihah. Belum tentu. Belum tentu. Banyak anak yang rusak di pondok juga banyak. Kasus yang bermacam-macam yang ada. Kalau di pondok saja rusak, apalagi di luar pondok. Lebih parah lagi itu. Maka kita masukkan anak ke pondok itu karena lebih minimalisir daripada di luar. Tetapi apakah pasti jaminan anaknya sudah di pondok itu pasti hebat? Belum tentu. Maka kalau kita itu nggak bisa menjadikan anak kita sebagai orang yang akan membawa gerbong keluarga ini ke surga, yang penting bapaknya.
bapaknya yang akan membawa gerbong ini. Biarkan kita itu menjadi supirnya yang akan membawa satu bis keluarga menuju surga. Walaupun banyak sekali rintangan, ujian yang akan kita rasakan, tapi kita harus kokoh. Kita harus tegar terhadap ujian-ujian yang ada. Karena ujian gak pernah selesai, tapi surga itu memang balasan bagi orang-orang yang sabar. Bima sobartum, itu merupakan balasan bagi kesabaran kalian. Ya sampai sini, mudah-mudahan pembahasan ini bisa difahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa memasukkan kita ke surga. Kita bisa melalui semua ujian yang ada, baik ujian di dunia atau di alam kubur kita atau di hari kiamat. Kita semuanya bisa melalui ujian itu sampai kita bisa melangkahkan kaki kita ke surga. Dan semoga nanti kita bisa kumpul lagi dengan keluarga kita, dengan anak kita, istri kita, orang tua kita, dan kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang hebat, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Dan itu puncak semua kenikmatan. Puncak semua kenikmatan ketika kita masuk surga dan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Itu luar biasa lah gitu. Kita masuk surga, tapi kita melihat anak kita di neraka jahanam, kita akan menangis pasti. Walaupun kita di surga. Nah itu para nabi ketika anak mereka tidak beriman, nangis mereka. Nabi Ibrahim saja sedihnya luar biasa ketika bapaknya masuk neraka jahanam. Sampai ceritanya itu ada cerita ya. Ya saya tutup dengan cerita ini sajalah. Nabi Ibrahim itu ketika di hari kiamat ketemu dengan bapaknya. Namanya Azar. Kemudian mengatakan, ya bapakku, bukankah saya sudah ngomong dulu, kamu jangan bermaksiat kepada saya, wahai bapakku. Akhirnya bapaknya mengatakan, wahai Ibrahim putraku, hari ini saya tidak akan bermaksiat kepada engkau. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim berdoa sama Allah, wahai Tuhanku, ayyahizin, kehinaan apalagi ketika saya melihat bapak saya masuk neraka jahanam dan saya masuk surga. Tolong wahai bapakku, ampuni dosa bapak saya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Ibrahim, coba kamu lihat bapak kamu sekarang. Ketika Nabi Ibrahim memalingkan ke bapaknya, melihat ke bapaknya Nabi Ibrahim berubah menjadi anjing. Hyena, yaitu anjing yang ada di Afrika itu. Berubah menjadi anjing dalam kondisi berlumuran darah. Seperti anjing yang mau dijagal. Ketakutan anjing itu. Sampai anjingnya itu bersembunyi di kakinya Nabi Ibrahim. Yaitu biasalah, binatang yang takut itu kan biasanya bersembunyi di bawah kaki orang yang dianggap itu bisa menyelamatkan dia itu. Yaitu Nabi Ibrahim. Akhirnya datang malaikat, kemudian menangkap anjing itu bapaknya, kemudian diseret, kemudian dipukuli sama malaikat, kemudian setelah itu dimasukkan ke neraka jahanam. Nabi Ibrahim walaupun masuk surga, tapi ketika melihat bapak kita seperti itu, apa kebanggaan kita gitu? Kita akan melihat seperti ini pasti akan menangis gitu. Walaupun kita masuk surga, bayangkan itu. Tetapi kalau kita itu nggak bisa membawa keluarga kita masuk surga, kita soleh, kita solihah, kita semuanya masuk surga, tapi orang tua kita nggak masuk surga. Tapi istri kita nggak masuk surga, tapi anak kita, cucu kita, cicit kita nggak masuk surga. Kebanggaan apalagi bagi kita gitu. Nah itu kita pasti akan sedih walaupun kita sudah masuk surga gitu. Nah, kita akan masuk surga bangga dan bahagia ketika semua keluarga kita itu bersama-sama masuk surga dan kumpul bareng nanti di surga itu, reuni kembali. Itu baru puncak semua kebahagiaan. Nah itu minimal kita lah, orang tua lah, kita itu berjuang menjadi orang soleh dan solihah. Jangan kita berharap pada anak kita terlalu lebih. Kalaupun anak kita nggak bisa membawa tangan kita ke surga, ya kita yang akan membawa mereka. Bukan mereka yang kita paksa untuk membawa kita. Kita nanti akan membawa mereka. Kita sebagai orang tua, ayah, kita yang akan menjadi sopir dalam perjalanan ini. Sehingga bahwa kita nggak usah terlalu berlebihan kepada anak kita itu. Karena kalau seperti ini membuat kita itu malas beribadah. Karena saya punya anak yang hafal Quran, alhamdulillah anak saya cukup kan itu. Sampai akhirnya bahwa kita malas-malasan untuk memperbaiki diri setelah itu gara-gara seperti ini. Nah itu ini kewajiban kita. Kewajiban kita, jangan sampai kewajiban ini kita serahkan kepada anak kita. Anak kita belum tentu berhasil. Belum tentu lagi anak kita lulus pondok itu menjadi orang soleh. Siapa yang bisa menjaminkan itu? Nah itu kalau kita sendiri yang akan menjadi pemimpin, nggak kita sediakan menyopir bis ini, kita nggak bisa berharap sama orang lain. Apakah kita berharap sama orang tua kita? Apakah kita berharap sama tetangga-tetangga kita? Enggak, kita berharap diri kita. Karena kita yang kenal sunnah gitu. Maka kita, harapan kita sendiri. Maka sopiri sendiri bis ini. Gerbong kereta itu Anda sendiri yang menjadi masinisnya. Pesawat ini Anda yang menjadi pilotnya. Bawa keluarga ini masuk surga. Walaupun dengan rintangan yang sangat melelahkan. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala, pasti semua urusan kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Ya sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.